Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan hidayahnya lah, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa dengan mengikuti perkuliahan mata kuliah media pembelajaran. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya sendiri selaku moderator atas nama Wardah Sahara, dan adapun teman kelompok saya, yang pertama saudari Rizka Wulandari, yang kedua saudari Nurani, dan yang ketiga saudari Kak Gita Sahinuri. Nah, di sini kami kelompok 1 akan memaparkan hasil makalah kami dengan materi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sebelum teman kelompok saya menjelaskan materi tentang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, saya sendiri sedikit akan menjelaskan mengenai tentang media pembelajaran itu sendiri. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu sendiri terdiri dari dua pengertian. Yang pertama secara etimologi dan yang kedua secara terminologi. Nah, adapun pengertian secara etimologi, yaitu kata media itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, dan merupakan bentuk jamak dari medium yang berarti perantara dan pengantar. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab, media diartikan sebagai wasala, yang artinya perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Nah, secara terminologi itu sendiri atau istilah, ada beberapa tokoh yang mengemukakan pengertian media pembelajaran. Yang pertama, Gardner menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dan lingkungannya. Dan yang kedua, Gerlach dan Ely mengatakan bahwa media adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun suatu kondisi atau membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan medianya. Dan yang ketiga, tokoh yang ketiga yaitu Heinrich mengemukakan istilah medium sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima. Jadi, televisi, film, foto, radio, rekaman audio, gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan sejenis adalah media. Yang terakhir, Martin dan Briggs mengatakan bahwa media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan si belajar. Hal ini bisa berupa perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan pada perangkat keras. Nah, itulah tadi sedikit pengertian mengenai media pembelajaran itu sendiri. Dan selanjutnya saya persilakan kepada teman kelompok saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya Nurani selaku pemateri kedua. Adapun materi yang akan saya bahas tentang teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan sebuah tempat yang mewadahi semua peralatan teknis yang digunakan dalam proses informasi. Secara lebih terperinci, teknologi informasi dan komunikasi dibagi menjadi dua bagian, di antara yaitu teknologi informasi serta teknologi komunikasi. Adapun pengertian teknologi informasi dan komunikasi menurut dari salah satu ahli, Susanto, menyatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan sarana atau media yang dipakai untuk kebutuhan transfer file, baik berupa informasi maupun data. Selain itu, juga menjadi sebuah alat komunikasi secara searah atau dua arah.
Dalam dunia pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi memiliki 3 fungsi. Yang pertama, teknologi memiliki peran fungsi sebagai media atau alat. Dalam dunia pembelajaran, akan digunakan sebagai sebuah sarana bantu siswa dalam memahami pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Contohnya seperti untuk mengelola angka, kata, membuat unsur desain grafis, program administratif, database, membuat data keuangan, dan sebagainya. Yang kedua, teknologi memiliki fungsi sebagai ilmu pengetahuan. Pada bagian ini, teknologi diposisikan sebagai salah satu disiplin ilmu yang wajib dikuasai oleh para siswa. Contohnya seperti beberapa jurusan di perguruan tinggi yang khusus mempelajari Yang ketiga, selain menjadi alat pembelajaran, teknologi juga memiliki fungsi dan peran sebagai bahan materi, yang mana teknologi memainkan peranan sebagai sebuah teori belajar yang harus dipelajari dan juga digunakan untuk menguasai materi tertentu dengan bantuan teknologi seperti komputer. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rizka Wulandari, pemateri selanjutnya dari kelompok 1 media pembelajaran. Langsung saja, ada 3 hal yang harus diperhatikan dari informasi, yaitu yang pertama adalah informasi merupakan hasil pengolahan data. Jadi, sebelum informasi diberikan kepada masyarakat, informasi itu harus melalui pengolahan data atau informasi berasal dari pengolahan data yang akurat. Ciri informasi yang berkualitas yang kedua adalah memberikan makna. Jadi, informasi yang berkualitas itu harus memberikan makna bagi penggunanya atau bagi masyarakat, sehingga informasi bisa memberikan pemahaman bagi orang yang menggunakannya. Ciri informasi yang berkualitas yang ketiga adalah berguna dan bermanfaat. Informasi harus memiliki manfaat bagi pemakainya, sehingga pemakai dapat meniru dan melakukan apa yang terkandung dalam informasi yang telah didengar atau yang telah dibaca. Jadi, informasi tersebut dapat berguna dalam kehidupannya dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut MC Lott dalam Rusman DKK ada 4, yaitu yang pertama, akurat. Artinya, informasi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujiannya biasanya dilakukan oleh beberapa orang yang berbeda-beda, dan apabila hasilnya sama, maka data tersebut dianggap akurat. Yang kedua adalah tepat waktu. Artinya, informasi harus tersedia atau ada pada saat informasi dibutuhkan atau diperlukan. Yang ketiga adalah relevan. Artinya, informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang keempat adalah lengkap. Artinya, informasi harus diberikan secara utuh dan tidak setengah-setengah. Baiklah, selanjutnya adalah sistem pembelajaran informasi dan komunikasi. Perkembangan dalam teknologi informasi dan komunikasi atau singkatan dari TIK telah memberikan dampak yang sangat signifikan ke semua aspek kehidupan manusia. Beberapa media yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan teknologi atau singkatan dari ICT adalah yang pertama itu internet, yang kedua mobile phone atau telepon genggam, CD-ROM, yang ketiga adalah CD-ROM atau flash disk media. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 1, dengan materi pembelajaran berbasis
teknologi informasi dan komunikasi. Saya selaku moderator mewakili teman kelompok saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penuturan kata kami ada yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas waktu dan partisipasi teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.